5.824 warga mengungsi imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Tunggak pajak hotel tagih hutang ke KPU. Satu warga tewas tertimpa pohon tumbang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Sekolah Dasar Impres Gudang Arang kini bisa menikmati program makan bergizi gratis. Peluncuran tersebut dilakukan pada Senin pagi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG resmi meluncurkan kembali program makan bergizi gratis atau MBG di SD Impres Gudang Arang Senin pagi. SD Impres Gudang Arang merupakan salah satu sekolah yang berada di pinggiran Kabupaten Merauke dengan jumlah siswa sebanyak 277 orang. Ignatius Babaga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan menyampaikan dalam sambutannya, program MBG ini harus lakukan dan kita jemput, baik di pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten-kabupaten yang ada. Sehingga program ini harus kita laksanakan dan kita harus jemput Bapak Ibu. Baik kita pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Kepala Sekolah SD Impres Gudang Arang, Natalia Maria Remetwa mengatakan, program MBG ini bukan hanya sekedar makanan bergizi saja, melainkan investasi jangka panjang berharga bagi generasi penerus bangsa. Ini bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga investasi berharga untuk masa depan generasi penerus bangsa. Dengan diluncurkan kembali program MBG ini, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi bagi generasi muda bangsa di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Panglima Komando 17 Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, meninjau langsung kesiapan dapur umum di Merauke. Kunjungan ini untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal. Panglima Komando 24 Cendrawasih, Mayor Jenderal Rudi Purwito, meninjau langsung kesiapan dapur umum dan penyajian makanan dari Program Nasional Makanan Bergizi atau MBG di Merauke pada Jumat pagi. Kunjungan ini untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal. Pangdam 24 Cendrawasih mengatakan meminta Kepala SPPG MBG di Merauke untuk menganalisis kembali makanan yang disajikan perlu ditingkatkan. Ia berharap setiap makanan yang dimasak dapat mengandung 4 sehat 5 sempurna dan disesuaikan dengan anggaran. Saya tadi sampaikan kepada kepala SPPG yang ada di sini, coba mungkin dianalisis, bisa nggak itu ditingkatkan. Saya berharap setiap makan paling tidak ada masuk kriteria 4 sehat 5 sempurna, walaupun volumenya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kunjungan Pangdam juga menjadi bentuk dukungan TNI dalam memastikan pelaksanaan program MBG agar berjalan aman dan tepat sasaran. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kita menuju ke Jayapura, saudara. Seorang pengendara motor tewas setelah ditimpa pohon tumbang di Jalan Utama Jayapura, Abepura. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan medis. 2 orang pengendara motor menjadi korban pohon tumbang di Jalan Utama Abepura menuju Jayapura, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura pada Jumat pagi. Akibat pohon tumbang itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kapolsek Jayapura, Kompol Julianus Samberi menjelaskan insiden ini terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban yang mengendarai motor datang dari arah Hamadi menuju arah Abipura. Namun saat tiba di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa korban sehingga motor yang dikendarai ringsek dan korban meninggal di lokasi kejadian. Sementara korban lainnya menabrak pohon tumbang hingga terjatuh dari motor dan mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki.
dan dievakuasi ke rumah sakit. Adanya bencana alam pohon tumbang di Jalan Poros belakang kantor otonom. Setelah kami tiba di TKP, dari pohon tumbang tersebut menyebabkan 2 korban. 1 korban meninggal dunia dan 1 lagi luka ringan. Akibat kecelakaan ini membuat jalan utama menuju Jayapura maupun sebaliknya mengalami macet yang panjang. Sementara aparat Polsek AB Pura langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan mengurai kemacetan di lokasi. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Tunggak pajak hotel tagih hutang ke KPU Sorong. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Ribuan warga sekitar lereng gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di posko pengungsian. Warga berharap pemerintah segera membangun hunian tetap. Sebanyak 1.589 kepala keluarga masih bertahan di posko pengungsian imbas erupsi gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi ini merupakan warga dari 8 desa di sekitar lereng gunung Lewotobi laki-laki. Sejak erupsi pertama pada awal tahun 2024 lalu, para pengungsi telah mendiami 6 posko yang disiapkan pemerintah. Kini tersisa 3 posko pengungsian, yakni di Desa Bokang Wolomatang, Desa Kobasoma, dan hunian sementara di Desa Konga. Warga berharap pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga secepatnya dapat memulihkan kehidupan harian mereka. Selain itu, warga berharap pemerintah memperhatikan pendidikan para siswa di pengungsian. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Jadi mohon supaya pemerintah bisa perhatikan, bukan seluruhnya tapi mohon perhatian pemerintah untuk soal menyangkut pendidikan baik di mahasiswa, SMA, SMP, SD dan TKK. Itu satu harapan kami ke depan. Dan sampai dengan hari ini kami juga belum masuk di Huntara. Jadi ini juga kami harap supaya secepatnya kami ke Huntara. Dan sampai dengan hari ini juga Huntap juga belum tetap. Belum ada kepastian. Hingga saat ini terdapat 5.824 warga masih mengungsi. Sementara status gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level tertinggi yakni level awas. Citos Natun, Kompas TV Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Papua Barat Daya, saudara. Salah satu hotel di Kota Sorong terpaksa menagih hutang ke KPU Kota Sorong. Lantaran hutang KPU diduga mencapai 2,7 miliar di hotel tersebut. Jika dibayarkan, maka pihak hotel mampu membayar tunggakan pajak mencapai 1,9 miliar. Lewat kuasa hukum salah satu hotel di kilometer 7 Kota Sorong menyampaikan hingga saat ini pihak hotel belum bisa membayar pajak lantaran efisiensi dan menurunnya jumlah kunjungan, ditambah lagi hutang sejumlah instansi belum dibayarkan, termasuk KPU Kota Sorong saat pilkada kemarin senilai 2,7 miliar rupiah. Diketahui hotel tersebut termasuk salah satu hotel yang dipasang pelang pemberitahuan objek pajak belum melunasi pajak daerah senilai 1,9 miliar rupiah, terhitung sejak Desember 2024 hingga Maret 2025. Tempat saya menjelaskan bukan alasan kami tidak mau membayar, itu ada faktornya bahwa ada tunggakan. Salah satunya itu yang tadi kami masuk itu adalah KPU Kota Sorong yang nilainya memang bisa menutupi. Masih ada kelebihan di titik itu. Jadi kami konfirmasi ke KPU Kota Sorong. KPU Kota Sorong sudah melimpahkan kepada kota. Nah, cuma korelasi tadi kebetulan tidak sinergi dalam artian bahwa dari kota pun juga bahwa di sini masih belum ada kebijakan terkait dengan itu. Hingga saat ini pihak hotel masih menunggu etikat baik KPU Kota Sorong untuk melunasi hutang tersebut. Karena jika tidak, maka persoalan ini akan dibawa ke jalur hukum.
Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah 5, total tunggakan pajak di Kota Sorong senilai 12,4 miliar rupiah dari sejumlah pelaku usaha. Total tunggakan pajak Kota Sorong 12,4 M. Ini termasuk yang besar 1,9. Nanti ada PII 4,8 M. Kita hari ini ada sini ada Seafood, Hotel Royal Bramo, M Hotel, PII Sampel. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Bergeser ke Maluku, saudara, manfaatkan lahan tidur Kodim 1504 Ambon bersama 4 perwakilan kelompok tani Kota Ambon melakukan penanaman padi gogo di lahan seluas 2 hektar di Desa Airlow, Kecamatan Nusa Niue. Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan masyarakat, Kodim 1504 Ambon berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan kelompok tani melakukan penanaman perdana padi gogo di lahan seluas 2 hektar milik Jemaat Kayeli di Dusun Airlow, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, Maluku, Kamis 31 Juli 2025. Penanaman yang dilakukan secara simbolis oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan DIM 1504 dan Forkopimda ini sebagai solusi strategis dalam meningkatkan produksi pangan nasional, terutama di daerah keterbatasan lahan sawah irigasi. Dalam kegiatan ini juga, sejumlah perwakilan kelompok tani diberikan bantuan bibit padi gogo, ratusan anakan pala, herbisida, dan pestisida. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, berharap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota menyiapkan kelembagaan petaninya serta kesiapan lahan agar program ini dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, tadi kami sampaikan, padi gogo itu adalah salah satu tanaman yang padi yang bisa di lahan kering, ya. Ya mudah-mudahan lah, kalaupun minimalnya 2 ton per hektar dapat. Jadi para petani 1 hektar bisa mendapatkan 13 juta. Nah, itu dibantu oleh paket bantuan pemerintah. Jika diturunkan benih padi gogo, maka nanti akan ikut turunannya pestisida. Lalu nanti akan ada bantuan pupuk. Untuk saat ini sudah siap 24 hektar yang tersebar di Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Yang di Kota Ambon sendiri sudah ada 8 hektar, kemudian yang di Pulau-Pulau Lease itu ada 16 hektar. Sebelum mereka melakukan penanaman, itu didahului dengan kegiatan BIMTEK atau kelas lapangan. Harapannya, kegiatan penanaman padi ladang yang ada di Kota Ambon maupun Pulau Lease ini langsung didampingi, diarahkan oleh penyuluh pertanian dengan Babinsa, sehingga dia tidak salah untuk mengelola sistem tanamnya sampai dengan panen. Sebelumnya, kegiatan penanaman padi gogo juga telah dilakukan Kodim 1504 di Desa Tulehu, Maluku Tengah, di lahan seluas 2,5 hektar milik Koramil 04 Salahutu. Kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, para petani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan upaya mendukung swasembada pangan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencanangkan bulan kemerdekaan dan pembagian bendera merah putih sebanyak 10.000. Kegiatan ini diawali dari aparatur sipil negara untuk sosialisasi ke masyarakat. Pencanangan bulan kemerdekaan ditandai dengan pelepasan balon di udara dan pembagian bendera merah putih kepada sejumlah instansi terkait oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bulan kemerdekaan melalui simbol negara bendera merah putih. Setelah pencanangan pada Jumat pagi, tepat awal Agustus 2025, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu akan menggerakkan seluruh ASN untuk memasang bendera di rumah masing-masing. Kemudian menggerakkan para lurah agar menghimbau warganya untuk semarakan HUT kemerdekaan. Pegawai yang ada yang memulai. Mudah-mudahan yang tadi hadir, nanti kita dorong lewat semua
pegawai yang ada, mereka yang memulai. Nanti kita juga kemungkinan kita akan lakukan komunikasi dengan para lurah. Ya, kita bagi tugas ke para lurah dengan memberikan bendera supaya lurah yang akan mewajibkan warganya melalui mungkin RT RW untuk supaya benderanya bisa dipasang di semua depan rumah. Pada momen HUT Kemerdekaan RI kali ini, ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan seperti karnaval budaya, pameran UMKM, dan kegiatan lainnya. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sorotan lainnya, Saudara, Bayangkara Presisi Lampung FC secara resmi memperkenalkan skuadnya yang akan berlaga di Super League musim 2025-2026. Tim berjuluk The Guardian of Saburai itu akan diperkuat 46 pemain, terdiri atas 36 pemain lokal dan 10 pemain asing. Tim promosi Bayangkara Presisi Lampung FC resmi memperkenalkan skuadnya untuk mengarungi Super League 2025-2026 Senin malam. Acara yang dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Gubernur Lampung Rahmat Jausal digelar di Stadion Sumpah Pemuda yang akan jadi markas tim. Kembali dibesut pelatih Paul Munster, The Guardian of Saburai juga merekrut sederet nama beken seperti Firza Andika, Muhammad Ferrari, dan Rian Kurnia. Bayangkara juga mendatangkan 10 pemain asing, salah satunya pemain naturalisasi Kamboja Andres Nieto. Sejumlah pemain muda juga disertakan seperti Kapten Timnas U17 Evandra Florasta dan Ji Dabin. Dengan komposisi mewah ini, juara Liga 1 musim 2017 ditargetkan minimal finish di 5 besar. Mentality is to win, so you have to attack to win. But yeah, we have different setups. I brought in some players, so every game is always, you know me, I always have different tactical setup. But the most important right now, we're focusing on us. Bayangkara Presisi Lampung FC akan berkandang di Stadion Sumpah Pemuda yang berkapasitas 7.000 penonton. Klub ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari basis supporter di kota Tapis Berseri. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Masih dari dunia olahraga, Saudara, Persebaya Surabaya kini fokus menyiapkan taktik saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga pembuka musim pertama Lig 2025-2026. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 Agustus mendatang. Duel pembuka Super League musim 2025-2026 akan mempertemukan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 Agustus. Jelang laga perdana, Persebaya memanaskan mesin tempurnya dengan menggelar latihan. Kembalinya dua punggawa timnas Indonesia U23 Tony Firmansyah dan Mikael Tata juga membuat latihan semakin optimal. Bajul Ijo fokus mempersiapkan taktik dan strategi guna menghadapi tim juara Liga 2. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez bilang kekuatan PSIM Yogyakarta wajib diwaspadai karena melakukan perombakan pemain berkualitas. Namun pelatih asal Spanyol ini akan menyiapkan permainan terbaik untuk melawan Laskar Mataram. I know it's one team that last year come from Liga 2, now change all the players. We start to, of course, we know the players. We start to no work about this game because we need to work first of all our idea for our game model, but of course when arrive this game, we are more focused and we will prepare the game in the best condition. Tak hanya berlatih, sejumlah laga uji coba serta pemusatan latihan di Australia juga telah dijalani skuad The Green Force. Persebaya Surabaya masih memiliki waktu 1 minggu untuk terus mematangkan persiapan sebelum bentrok PSIM Yogyakarta. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.